Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan be pada simple present. Nah, bentuk be yang pertama yaitu adalah is. Kapan is dipakai? Kalau kita menjelaskan subjek yang uh, singular atau yang tunggal. Nah, contoh penggunaannya adalah strukturnya adalah noun tambah is ditambah noun. Jadi is ini diawali dengan subjek ya, subjek yang tunggal dan diikuti oleh uh, benda yang dan diikuti oleh kata benda ya. Jadi kapan kita memakai is? Kalau subjeknya adalah benda yang tunggal. Jadi sangat tergantung dengan apa subjek kita. Apakah tunggal atau lebih dari satu. Jadi kalau dia tunggal kita pakai is. Contohnya, Canada is a country. Ya, jadi Canada is a country. Kanada adalah tunggal, maka diikuti oleh is, ya, kan sebagai to be, sebagai be untuk subjek tersebut. Nah, ada dua hal yang harus kita tengok di sini. Yang pertama, karena Kanada itu tunggal, maka dia diikuti oleh is. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada yang namanya ya. Itu adalah artikel ya. Ini kita sebut dengan artikel. Jadi kalau kata bendanya itu tunggal, kita ikuti dengan di depannya. Ya, contoh, a cat is an animal. Jadi artikel ini ada dua, ada tiga sebetulnya. An, sama the. Nah, untuk benda yang tunggal ada tiga sebetulnya artikelnya. An, sama the. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut pada pada subjek noun ya, countable and uncountable noun ya, yang akan mungkin dibahas pada waktu praktikum. Ya, jadi itu kapan dipakai untuk benda yang tunggal? Kalau kata yang akan diterangkan itu berawalan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu selain huruf vokal ya. Kalau dalam bahasa Inggris huruf konsonan itu adalah A, I, U, O. Nah, tapi kalau untuk U itu unik. Kalau dalam bahasa Inggris pengucapan U itu bisa you, bisa ya. Kayak kalau dia sebagai kayak contohnya umbrella, maka kita gunakan artikel di depannya adalah an umbrella. Tapi kalau misalnya you-nya diucapkan sebagai sebagai konsonan seperti university, maka artikel di depannya itu adalah a university. Nah, lebih jelasnya nanti akan dibahas pada countable dan uncountable noun ya. Silahkan ditengok di bawah ini ada latihan yang bisa kalian isi, bahannya sudah saya bagikan. Silahkan diisi untuk berlatih dan nanti pada waktu ujian semoga bisa menjawab ya. Saya kasih contoh di sini. Tennis, di sini ada pilihan ya. Complete the sentence, use a or an and the words in the list ya. Nah, tennis is a sport ya. Tennis is a sport. Jadi bukan an sport tapi a sport. Contoh yang ya. Oke, selanjutnya saya pindah ke be dalam bentuk are. Kapan kita pakai are? Kalau subjek yang kita sebutkan itu adalah lebih dari satu. Bagaimana kita tahunya dia lebih dari satu? Ada huruf S di belakangnya, ada huruf IS di belakangnya, IES di belakangnya. Contoh, kalau cat, dia bentuk tunggalnya adalah a cat, sedangkan kalau dia plural, itu tinggal ditambahkan huruf S di belakangnya, cats. Ya, cats are. Jadi bentuknya sama, formnya sama dengan is, tapi is-nya diganti dengan are. Noun are, noun-nya plus noun dalam bentuk plural. Jadi
Cats are animals, ya. Cats are animals. Kalau misalnya kita bilang apa? Lions are mammals, ya. Kalau a lion is a mammal, gitu. Jadi bentuk plural yang di belakangnya itu mengikuti bentuk yang kalau misalnya di depannya plural diikuti oleh are, maka noun yang di belakangnya itu juga harus dalam bentuk plural, ya, secara umum. Nah, bagaimana pembentukan satu kata menjadi plural? Secara umum, kalau kita tinggal menambahkan s di belakangnya, ya, kecuali pada kondisi tertentu. Kalau dia diakhiri huruf Y, maka Y itu berubah, ya. Kalau Y-nya itu diikuti oleh konsonan sebelumnya seperti city, jadi T terus ada Y di sini kan. Nah, Y ini berubah menjadi huruf I dan tinggal ditambahkan ES. Ada beberapa aturan untuk mengubah singular menjadi plural. Nanti kalian pelajari tentang singular dan plural dalam countable dan uncountable noun pada waktu praktikum nanti, ya. Nah, satu kata itu bisa menjadi plural kalau misalnya walaupun dia singular dengan singular. Singular tambah singular jadi plural dan dihubungkan dengan kata hubung N. Contoh, you and me itu jadi plural. Kalau you aja singular, me singular, sedangkan you and I itu menjadi plural. Ya. Contoh di sini, Canada and China are countries. You and I are nurses, ya, bukan nurse tapi nurses, ya, karena itu menunjukkan kata benda yang jamak. Dogs and cats are animals, ya, cukup jelas, ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu, maka dia dikatakan plural. Oke, di sini ada latihan. Nah, kayak seperti ini. Egypt is a country. Indonesia is a country. Egypt and Indonesia are countries. Ya, itu contohnya. Oke, selanjutnya kita lihat tentang pronoun. Tambah be, tambah noun. Nah, ini bentuk penggunaan be dalam bentuk lain. Tadi noun tambah is tambah noun. Jadi untuk menjelaskan suatu kata yang mengandung dua kata benda. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal orang. Nah, kata ganti orang itu dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun, ya. Jadi kalau dalam kalimat tersebut subjeknya adalah orang, objeknya adalah kata benda, maka kita boleh menggunakan be. Nah, bagaimana penggunaan be-nya? Tergantung dengan kata pronoun, ya, kata ganti orang apa yang kita pakai. Kalau kata ganti orangnya itu singular, maka kita gunakan is atau ada beberapa aturan yang berbeda, ya. Tapi kalau kata gantinya dalam bentuk plural, maka kata gantinya adalah are. Oke. Nah, untuk singular, kalau I itu be-nya adalah am. Kalau you, be-nya adalah are. Kalau she, he, dan it itu be-nya adalah is. Jangan ketukar-tukar, ya. We, kalau sedangkan untuk we, karena dia lebih dari satu, itu pakai are. You, kalau bentuknya jamak pakai are. And they, itu kalau bentuknya jamak itu pakai are. Dan harus diingat, kalau subjeknya singular, maka objeknya yang noun itu tetap singular. Artinya pilihan kalian adalah memakai a, an, atau the. Sedangkan kalau misalnya subjeknya adalah plural, maka pilihan katanya yang harus kalian gunakan pada waktu objeknya itu berubah menjadi plural, ya. Students, students. Oke. Nah, pronoun jadi jelas, ya, pronoun itu adalah kata ganti orang. Jadi dalam bahasa Inggris kalau kalian dengar istilah pronouns itu atau
pronoun itu adalah orang, ya. Kata ganti makhluk hidup, kata ganti makhluk hidup, ya. Jadi contoh ya. Pronoun itu kata ganti benda ya, kata ganti. Jadi pronoun itu kata ganti. Bisa menunjukkan orang, bisa merujuk pada benda. Nah, contoh ya, Rita is in my class. She is a student. Tom is in my class. He is a student. Tapi ketika kita bilang Rita and Tom are in my class, they are students. Gitu. Ya, jadi students-nya dari e berubah menjadi s. He atau she berubah menjadi they. Jadi, nah contoh latihan di sini. We are students. I, kalau habis I ini apa? I am a student. Pakai S atau enggak? Enggak ya. Rita is a student. Nah, kalau kayak gini gampang, tapi nanti begitu tes TOEFL lupa semuanya. Oke. Selanjutnya kita bicara soal contraction. Contraction ini singkatan. Jadi I am disingkat menjadi I'm. She is jadi she's. She's a student. He's a student. It's a city. Jadi bagaimana kita menyingkatnya? Jangan lupa kalau kita melakukan contraction, maka kita harus menaruh apostrof. Apostrof itu apa? Tanda koma di atas ini namanya apostrof ya. Jadi I am jadi I'm. Ya, I'm. Boleh ini dipakai? Boleh ya. Itu namanya contraction. Jadi koma di atas ini untuk mengkontrak, menyingkat ya. Ini penulisannya. You are menjadi your. We are menjadi we're. They are menjadi their. Gitu. Oke, ini ada latihannya. Jadi you are in class. Nah, jadi ini ada latihan ya untuk listeningnya. Nanti ya karena saya nggak punya rekamannya, maka silahkan diinikan saja ya. Nah, bagaimana bentuk negatif dari to be? Bentuk negatif dari be ini tinggal menambahkan not ya. I'm not. Kapan di mana notnya diletakkan? Setelah be. Jadi not-nya diletakkan setelah be. I am not. You are not. She's not. He is not. Ya. Nah, kalau kita mau menyingkat, kita tinggal I am not, yang disingkat itu I'm not. Jadi not-nya yang disingkat itu I'm-nya aja. Ya, khusus untuk I am. Jadi contraction untuk I am itu not-nya tetap ditulis. Tidak ada contraction untuk not-nya. Tapi selain itu, maka contraction-nya bisa misalnya you are not, bisa you are not atau you aren't. Jadi koma apostrofnya berpindah R, not-nya antara N sama T itu dikasih koma ya. Tapi kalau untuk I am not itu not tetap kontraksinya hanya I'm not. Kalau yang lain ada dua bentuk ya. Cukup jelas? Oke. Nah, oke, saya minta yang example exercise 15 ini tolong dikerjakan ya. Contoh nih ya, Baghdad and Chicago city. Baghdad and Chicago are city. They aren't continents. Nah, Canada is a country. It isn't a city. Okay. Jakarta is a country. It isn't a city. Oke.
Beijing and London are cities. Ya, ini cities ini berubah menjadi bentuk plural. They aren't a they aren't. Nah, they aren't countries. Yes, good. Oke, yang selanjutnya nomor 45 itu tolong dikerjakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya jadi semuanya tulis di kolom komentar nomor 4 dan nomor 5 ini ya. Oke. Nah, selanjutnya exercise 16. Ini coba dikerjakan. Write the name of the person next to his or her job. Artist, gym. Nah, ini gampang ya. Bus driver siapa? Betul, Miss Black. Police officer? Mr. Rice. Good. Gardener? Mike. Well done. Doctor? Shu. Yes, good. Photographer? Siapa? Yang mana? Anne. Good. Well done. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara menggunakan be untuk noun. Ya, baik nounnya itu singular atau plural dan bagaimana bentuk be pada waktu dia dalam bentuk kalimat negatif. Oke, saya rasa itu dulu. Saya lanjutkan nanti ke bagaimana menggunakan be dalam